Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas B ingin memaparkan materi pertemuan 13 dari buku Communication Theory and Research, Section 3 Policy and Politics. Boleh di next? Kami beranggotakan Citra Amalia, Farah Aulia, Reva Ersia Melati, dan Tasya Margareta. Yang pertama, latar belakang. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat terlepas dari komunikasi. Dalam dunia politik, tentu memerlukan komunikasi yang baik dalam penyampaian pesan. Masyarakat saat ini memanfaatkan televisi untuk menerima informasi yang cepat dan akurat. Namun, studi baru-baru ini menunjukkan bahwa televisi kurang efektif dalam memberikan informasi dibandingkan membaca koran harian. Selain itu, media massa memiliki kecenderungan untuk melakukan propaganda terhadap masyarakat. Menurut model propaganda, media massa merupakan instrumen kekuasaan yang memobilisasi dukungan bagi kepentingan-kepentingan khusus yang mendominasi aktivitas negara dan swasta. Persyaratan yang paling umum adalah bahwa akuntabilitas itu sendiri harus benar-benar melindungi dan mempromosikan kebebasan media. Oleh karena itu, seharusnya menjadi tujuan kebijakan untuk mendorong hubungan dialog rutin antara media dan masyarakat yang mengurangi kebutuhan akan tindakan sewenang-wenang dan membatasi pada saat-saat krisis. Boleh di next? Selanjutnya ada Accountability of Media to Society, Principles and Means by Dennis McQuail. Definisi akuntabilitas. Menurut Bloomer pada tahun 1991, akuntabilitas merupakan hal yang mengacu pada kapasitas, kemauan, kebutuhan, atau persyaratan untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan atau kelambanan seseorang. Pengaturan akuntabilitas harus memenuhi 3 tujuan umum. Yang pertama yaitu akuntabilitas itu sendiri harus benar-benar melindungi dan mempromosikan kebebasan media. Yang kedua, mencegah atau membatasi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh media. Yang ketiga, akuntabilitas harus mendorong manfaat positif dari media bagi masyarakat. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang lebih baik adalah yang bersifat spontan dan interaktif dan yang melibatkan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terkait yang menyediakan kondisi terbaik untuk pertanggungjawaban media. Kebebasan tidak akan terlayani dengan baik oleh bentuk-bentuk kontrol yang bersifat memaksa atau dengan membuat media lebih bertanggung jawab atas konsekuensi yang dianggap berbahaya. Boleh selanjutnya? Selanjutnya, Who's Afraid of Infotainment? Entertaining News in the Multi-Channel Reality mengikuti hipotesis infotainment, kita dapat melihat beberapa contoh adaptasi berita publik terhadap gaya dan cara penyajian yang biasanya dilakukan oleh stasiun penyiaran komersial. Di Swedia, Hudfeld menemukan bahwa terdapat lebih banyak penggunaan teknik dramaturgi dalam bercerita dalam berita. Sementara di Belanda, stasiun publik dan komersial cenderung menayangkan acara yang lebih pendek. Secara keseluruhan, teknik penyajian berita di televisi bisa berbeda di setiap negara. Up and down the infotainment scale. Infotainment adalah kombinasi dari informasi politik dan hiburan dalam satu program. Pada sisi menghibur, topik akan lebih fokus pada cerita yang menarik dan politisi akan tampil dengan karakteristik khusus, digunakan untuk menghibur dan tidak menekankan independensi dan kritik. Infotainment berada di tengah-tengah antara informasi politik dalam program hiburan atau karakteristik hiburan dalam program yang biasanya bersifat informatif. Chapter 9. Political Communication System All Change, a Response to Key Trends. Aware from Infotainment, munculnya infotainment baru dari dorongan sistemik, dan saat ini televisi lebih banyak menawarkan dokumenter nyata daripada dokumenter yang bersifat analitis dan pengajaran. Enter Key Trends. Key Trends memberikan 3 tanggapan. Yang pertama, masyarakat Eropa memiliki kepanikan yang berlebih terhadap infotainment. Kedua, ada sebuah penelitian menjanjikan yaitu skala infotainment. Dan yang ketiga, ada 3 kecenderungan masa infotainment. Yang pertama, menjadi bentuk dominan. Kedua, digunakan oleh para politisi untuk menghindari pengawasan profesional wartawan politik. Dan yang ketiga adalah mengalihkan perhatian halayak dari hal-hal yang sulit. For mothers in the womb in the public sphere, ibuan sebagai sumber delegitimasi. Motherhood seperti pedang bermata dua, karena ia merupakan sumber utama mendelegitimasi argumen yang diajukan oleh gerakan. Namun, ibu digambarkan sebagai masyarakat egosentris, emosional, dan digambarkan sebagai sosok yang tidak berpengalaman dengan emosi yang tidak relevan dan nyata. Analisis terhadap berbagai item berita menunjukkan bahwa ada strategi atau kompartmentalisasi atau pengkotak-kotakan dalam pemberitaan tentang For Mothers di koran lokal dan juga rubrik majalah di surat kabar besar. Hal ini ditandai dengan human interest dan jenis jurnalisme gosip yang lebih lunak daripada pelaporan berita-berita yang sangat penting bagi masyarakat.
Interpretasi pelengkap menunjukkan bahwa formothers berfungsi sebagai katalisator yang merangsang publik untuk menekan para politisi perempuan untuk mengekspresikan ide-ide mereka yang tersembunyi dan dibungkam, dan juga untuk mendobrak arus utama spiral keheningan. Ada dua perspektif yang jelas dapat ditarik dari resonansi yang dimiliki oleh gerakan formothers dalam wacana publik. Yang pertama, mencari suara dari warga negara, dan yang kedua, legitimasi dari suara ibu. Selanjutnya, Chapter 11, A Critical Assessment and Review of Herman and Chomsky Propaganda Model. Model propaganda dalam operasi media yang disusun dan diterapkan oleh Edward S. Herman dan Noam Chomsky mengakui bahwa media massa merupakan instrumen kekuasaan yang memobilisasi dukungan bagi kepentingan-kepentingan khusus yang mendominasi aktivitas negara dan swasta. Model propaganda menggambarkan kekuatan yang menyebabkan media massa memainkan propaganda. Boleh di next? Selanjutnya, Chapter 12, The Sacred Side of Professional Journalism. Pekerjaan jurnalis bisa sangat berbahaya dibuktikan dari nasib para jurnalis yang telah mengorbankan nyawa mereka dalam upaya mengungkap kondisi korupsi dan tirani. Maka dapat dikatakan bahwa wartawan tidak dapat dimotivasi oleh altruisme. Pertanyaan tentang kesucian yang selama ini agak diabaikan dalam literatur profesionalisme ternyata berkaitan erat dengan gagasan pengorbanan diri. Boleh di next? Chapter 13, Telling Stories, Sociology, Journalism, and the Informed Citizen. Democracy and the Mass Media, the Sublime and the Ridiculous. Memuat 2 poin. Yang pertama, media massa sebagai tempat melakukan komunikasi politik, dan ada peranan media bagi kehidupan kita, yaitu media adalah industri yang besar di mana kita menghabiskan sebagian besar pendapatan kita. Lalu, Telling Stories, New Media, and Social Policy, penggambaran media dan ciri khas media. Media digambarkan sebagai investigasi panjang terhadap suatu isu dan sikap masyarakat. Ciri khas media yaitu bahasa yang digunakan cenderung singkat, padat, dan efektif, dan para jurnalisme cenderung menggarisbawahi sebuah kata atau kalimat yang bersifat menonjol. Lalu di era saat ini, media memiliki ruang yang terbatas dan gagal berdemokrasi. Selanjutnya, Beyond Journalism, a profession between information society and civil society. Selama beberapa tahun terakhir, berulang kali dinyatakan bahwa fungsi jurnalisme bertahap terkikis. Yang mendasari kekhawatiran tersebut adalah perubahan yang terjadi dalam penyebaran berita secara jurnalistik akibat dari media baru teknologi. Akankah jurnalisme menjadi mubazir? Pergeseran dari media cetak ke audiovisual tidak menguntungkan jurnalisme. Selain itu, ada dampak dari teknologi baru di mana adanya ledakan informasi. Bagi wartawan, pelaporan yang lebih cepat berarti lebih sedikit waktu seleksi dan pemrosesan. Umur isu-isu publik menjadi lebih pendek seiring dengan semakin cepatnya proses publisitas. Akankah jurnalisme tetap ada? Secara umum, pergeseran penggunaan media dari media cetak ke audiovisual diasumsikan sebagai kerugian pada jurnalisme. Pendekatan generalisasi dan penyusutan televisi dalam perdebatan mengenai hilangnya budaya membaca sama sekali mengabaikan profesionalisasi yang telah dilalui oleh jurnalisme televisi dalam beberapa dekade terakhir. Konten TikTok PAN yang menumbuhkan propaganda. Konten yang dihasilkan PAN bertujuan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat yang merupakan pemilih pada pemilu 2024. Pemilih ini juga termasuk pemilih pemula sehingga mereka masih minim informasi terkait partai politik. Masyarakat yang mudah terpengaruh itu yang menjadi tujuan PAN untuk meningkatkan elektabilitas partainya. Selanjutnya ada keterkaitan materi dengan kasus. Konten yang dihasilkan PAN bertujuan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat yang merupakan pemilih pada pemilu 2024. Pemilih ini juga termasuk pemilih pemula sehingga mereka masih minim informasi terkait partai politik. Masyarakat yang mudah terpengaruh itu yang menjadi tujuan PAN untuk meningkatkan elektabilitas partainya. Hal tersebut berkaitan dengan keseluruhan materi yang sudah kami bahas seperti model propaganda, peran media massa dalam dunia politik, informasi politik yang disuguhkan dalam acara hiburan, akuntabilitas, komunikasi publik yang mengarah kepada komunikasi politik. Selanjutnya. Pada perspektif tulisan ini, dapat ditelaah bahwa dalam hubungannya dengan studi kasus yang kami bahas, PAN sebagai salah satu partai politik Indonesia yang maju dalam pemilihan umum 2024 melihat media massa TikTok sebagai sarana yang menguntungkan bagi pihak mereka. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil adalah komunikasi merupakan kebutuhan fundamental bagi manusia dalam hidup bermasyarakat. Di zaman sekarang ini, sosial media termasuk sarana komunikasi yang paling sering digunakan dan memiliki dampak besar bagi manusia. Maka dari itu, penerimaan informasi harus disaring dengan bijak supaya tidak terpengaruh oleh berita-berita hoaks.
Saran yang dapat diambil adalah dalam menggunakan media sosial dibutuhkan tanggung jawab yang besar sehingga setiap informasi yang diterima harus diseleksi terlebih dahulu. Terutama informasi tentang politik harus benar-benar disaring dengan bijak agar anak-anak muda Indonesia tidak terpengaruh oleh dampak buruk. Boleh selanjutnya? Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.